Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Sumber dari hukum dari Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Saya tidak akan bahas yang 3, 4 dan pertama, tetapi akan saya bahas yang kedua. Namun secara umum saya ingin sampaikan bahwa setiap kali kita mengambil teks dari teks agama, dari Al-Quran, hadis ataupun yang lain, kita mesti tahu konteksnya. Ini perlu saya sampaikan karena di awal saya sampaikan karena banyak orang, para ustadz sekarang ini yang sembrono mengambil teks agama, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti memang banyak orang yang ngawur gitu. Yang ngawur dalam arti mengambil Al-Quran secara tekstual saja, bahkan hanya dari terjemah saja, sehingga salah paham, salah dalam memahami dan seterusnya, sehingga banyak masalah dalam hal ini. Oleh karenanya saya ingin pada kesempatan ini ingin sampaikan sebuah hadis, tetapi hadis ini terkait dengan sesuatu yang tentang Ramadan, yang tentu saya tidak menafsiri sendiri. Saya mengambil dari berbagai sumber dan dari guru-guru kami yang pernah saya ngaji kepadanya. Ada satu hadis yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Hadis ini pendek dan hadis ini populer karena sering disampaikan oleh orang-orang pada saat kultum, pada saat tarawih. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Man, barang siapa shoma yang berpuasa ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan, berdasarkan iman. Jadi berangkatnya puasanya karena keimanannya, karena kepercayaannya, meskipun berat dirasakan, tetapi dia tetap lakukan karena dasar imannya tadi. Wahtisaban, biasanya ihtisaban ini diterjemah, diartikan sebagai mencari ridho Allah, tetapi ini makna yang sudah tafsiri, sudah ada tafsirannya. Tetapi ihtisaban itu berasal dari kata hasaba yang artinya menghitung. Jadi ihtisaban itu adalah orang yang selalu berperhitungan ketika melakukan apapun. Jadi orang yang berpuasa, ihtisaban itu artinya dia kalau melakukan apapun selalu dihitung-hitung. Apakah ini bermanfaat, apakah ini sesuai dengan aturan agama dan seterusnya. Itulah ihtisaban. Dan tentu saja ihtisaban di dalamnya ada makna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu, ihtisaban itu maknanya adalah selalu memperhitungkan atau selalu berhitung ketika dia melakukan apapun itu, baik sesuatu yang terkait dengan Ramadan secara langsung maupun tidak, tetapi selalu selalu diperhitungkan itu semua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira, maka akan diampuni ma apa-apa taqaddama yang telah lalu min dhanbihi, dari dosa-dosa. Artinya ketika orang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan, berdasarkan iman yang sesungguhnya, dan ikhtisaban dalam arti yang sesungguhnya pula, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ketika melaksanakan puasa, melaksanakan Ramadan, apapun itu, apa itu puasa, apa itu menegakkan atau qoma atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, kita mencoba untuk selalu ikhtisaban. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan itu sehingga kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutnya yang perlu saya sampaikan lagi adalah satu hadis yang mirip dengan ini, dan ini ada dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, sekali lagi hadisnya mirip, man qama ramadhana arafa hududahu wa tahfadha ma yanbaghi lahu ay yahfadha kaffara ma qablah.
Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, rafa'a hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasan tentang puasa itu, maka akan diampuni, akan dihapus segala sesuatu yang sebelumnya. Artinya sekali lagi tahu batasnya ini adalah tahu ilmunya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin tahu tentang agama kita, untuk kemudian kita senantiasa melaksanakan agama secara ilmiah dan melaksanakan ilmu kita secara amaliah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.